warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Isti. Dan hari ini Ustazah mau cerita dulu sama teman-teman. Oke, dengarkan cerita Ustazah ya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah lebih dahulu wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibundanya Aminah. Dan ketika berusia 6 tahun, seperti adik-adik kita yang duduk di kelas 1, ibunda Nabi Muhammad pun wafat. Jadi Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ketika berusia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, seperti umur teman-teman saat ini, kakeknya pun wafat. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sang paman sangat sayang dengan Nabi Muhammad. Oleh pamannya, Nabi diajari untuk hidup mandiri. Nabi Muhammad sudah menjadi penggembala ketika berusia 8 tahun. Dan ketika berusia 12 tahun, kira-kira seperti kakak-kakak yang kelas 6, Nabi Muhammad sudah membantu pamannya untuk berdagang. Apa ya hikmah dari kisah Nabi Muhammad tadi? Apa? Good job. Jadi hikmahnya adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus terbiasa untuk hidup mandiri. Mandiri itu artinya apa sih? Mandiri itu artinya adalah tidak selalu mengharapkan bantuan orang lain. Nah, kemudian apakah tidak boleh Ustazah meminta bantuan kepada orang lain? Boleh. Ketika pekerjaan itu berat, contohnya nih, mengangkat lemari. Bisa nggak kita angkat lemari sendirian? Ya nggak bisa dong. Kalau lemarinya itu besar, kalau kecil mungkin bisa ya. Tapi kalau besar, ya kita akan meminta bantuan orang lain, itu dibolehkan. Tetapi ketika pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita kerjakan sendiri, maka kita harus berusaha mengerjakannya dulu sendiri. Nanti ketika mengalami kesulitan, baru deh minta bantuan. Oke, selanjutnya Ustazah akan sampaikan contoh-contoh anak yang mandiri. 1. Bangun sendiri, tidak dibangunkan. Apalagi sampai ayah bundanya marah-marah. Ayo bangun! No, itu bukan anak mandiri. Kalau anak mandiri ketika mendengar jam bekernya berbunyi atau mendengar suara azan subuh, maka langsung bangun dan sholat subuh. Hanya lagi ketika mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Nah, Ustazah berpesan ke kalian, ketika mengerjakan tugas-tugas dari sekolah harus dikerjakan sendiri. Jangan karena di rumah Ustazahnya nggak lihat, udahlah nggak apa-apa, Ustazahku lo nggak lihat kalau aku dibantu sama kakak, Ustazahku lo nggak lihat kalau aku dibantu sama bunda. No, jadi semua pekerjaan yang bisa kita kerjakan sendiri, maka kita kerjakan dulu. Kalau ada tugas-tugas dari sekolah yang menurut kita sulit, kita coba dulu kerjakan. Nah, setelah kita kerjakan ternyata tetap nggak bisa Ustazah, baru kita minta bantuan ayah bunda atau kakak untuk mengajari. Untuk mengajari ya, bukan untuk mengerjakan. Teman-teman, ternyata Allah juga mengajarkan kita atau memerintahkan kita untuk hidup mandiri. Ada di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga Ustazah, teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.